Businessman Opinion. Mitra bisnis, sedang ramai berita siswa SMA di Jogja yang dikatakan dipaksa memakai jilbab. Hal ini menjadi kontroversi karena siswi tersebut akhirnya mengalami depresi dan terpaksa harus dipindahkan sekolahnya. Gubernur Jogja Sultan Hamengkubuwono ke-10 pun telah memecat kepala sekolah dan guru yang terlibat. Kepala Dinas Pendidikan Jogja dengan tegas mengatakan sekolah harus menjadi replika kebinekaan yang ada di masyarakat, sehingga siswi sama sekali tidak boleh dipaksa memakai atribut keagamaan. Bagaimana komentar Anda perihal ini? Kami tunggu di 6339160. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Gubernur Jogja yang telah dengan tegas mengambil tindakan. Yang kedua, karena ini sekolah negeri, jadi harus ikutin aja peraturan pemerintah. Jangan ada paksaan. Dalam ajaran agama juga disebutkan tidak ada paksaan. Kembalikan ke peraturan semula. Terima kasih. Iya, kalau misalnya dari saya, pertama harus dijelasin dulu beritanya seperti apa, jenis pemaksaannya seperti apa, terus dampak sampai depresi anaknya itu emang jenis rujukan atau pemaksaannya seperti apa, dan harus diperjelas dulu ya sebenarnya menurut saya ya secara psikologis. Maksudnya mungkin memang kondisi sekolahnya apakah sekolah negeri yang emang berbasis agama atau enggak gitu. Soalnya jadinya takutnya jelek ke agama Islamnya sendiri, karena sekarang kan ada isu-isu yang menggiring atau ke arah perpecahan situ ya. Jadi harus diperjelas dulu sih seperti apa menurut saya gitu. Pikir sikap tegas Sri Sultan patut dihargai, bahwa memang dari sejarah zaman dulu Indonesia ini awal mulanya dari agama Hindu, Buddha, dan masuk kemudian zaman Portugis, mulai Nasrani masuk, kemudian masuk pengaruh Islam dari kerajaan Islam pertama Sriwijaya dan seterusnya gitu ya. Jadi memang sudah majemuk dari awal gitu. Kita memiliki banyak suku, bahasa, agama, dan golongan yang berbeda. Saya pikir memang pluralisme sudah menjadi dasar bagi kita menghargai satu sama lain. Jadi saya pikir mungkin saya perlu hargai dengan baik. Terima kasih. Ya, memang saya pun juga sempat lihat berita ini juga, heboh juga. Ya, namanya memang nih Indonesia ini kan negara kebinekaan, 4 pilar negara. Memang lah, oke lah, negara mayoritas Islam pun juga tinggi sekali di sini, sebanyak 70% lebih lah ya. Tapi ya tolonglah, itu masalah hijab dan hijab itu memang ya tergantung dari manusianya seperti apa. Dan juga ya memang ya itu kan hak manusia juga, pakai nggak pakai hijab kan sifat orang kan nggak bisa dilihat dari sana. Ya saya harap sih siswi tersebut sih ya gimana ya, aku sih juga mau ngomongnya susah juga ya, karena kan sangat sensitif kalau sebut soal agama lah ya. Ya saya harap sih pemerintah ya sigap sih menangani hal seperti ini. Apalagi namanya sekolah ya itu kan untuk membimbing kita supaya lebih baik untuk masa depan bangsa. Makasih. Pertama saya kasih jempol siswa yang menolak. Berarti dia punya pendirian, punya budaya sendiri. Itu kan budaya dari luar. Ya cuma Indonesia banyak tuh istilahnya agama dipolitisir. Ya enggak? Sebenarnya mereka tahu Indonesia negara Pancasila. Ya itulah, kalau semua kunci di pemerintah harus tegas, tegakkan. Indonesia itu bukan negara agama, negara Pancasila. Semua selesai kok. Yang penting peraturan yang hukum. Saya terima kasih. Setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur itu pemimpin kepala sekolah yang kayak begitu tuh harus pecat saja. Ya tidak boleh memimpin sekolah-sekolah yang menjadi nasionalis, itu memaksakan kehendak seseorang, itu tidak boleh. Agama itu urusan pribadi, urusan manusia dengan Tuhan, yang bukan urusan manusia di dunia ini gitu. Tapi kalau sudah pakai hijab terus langsung masuk surga, itu menjadi suci, tidak juga. Oleh karena itu ya biarkan saja hati nurani manusia yang mengamalkan imannya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Tidak boleh memaksa. Kalau memaksa kan melanggar. Sangat mengapresiasi lakukan Sultan
Sultan sebagai kepala daerah telah melakukan ketegasan kasus seperti ini, itu Dignas dan lain-lainnya itu hanya bilang bahwa tidak ada pemaksaan kok, itu kesalahpahaman saja. Itu adalah kata-kata yang tidak betul ya. Itu saya yakin sekali memang itu ada paksaan. Ya itu sebab itu hanyalah salah satu bentuk keinginan orang untuk memakai pakaian tertentu tidak boleh dipaksakan dan seperti untuk menunjukkan kalau itu berjilbab pasti baik, tidak boleh seperti itu. Terima kasih. Itu kadang-kadang di Indonesia itu memang ditanamkan satu sisi cinta agama ya, cinta agama. Tapi di sisi lain kita lihat masyarakat Indonesia yang suka tabrak aturan, ya suka seenak jidat, buang sampah, parkir dan sebagainya. Saya rasa orang Indonesia harus lebih fokus ke kelakuan sehari-hari. Karena buat apa kita menjadi bangsa cinta agama tapi di sisi lain kelakuan barbar gitu loh, seenak jidat itu. Mungkin lebih fokus ke kelakuan gitu, seperti misalnya menikah tutup jalan, beribadah tutup jalan, lawan arus dan sebagainya. Harusnya itu yang lebih difokuskan, bukan hanya masa cinta agama, pakaian agamis. Buat apa pakaian agamis kalau suka buang sampah seenak jidat ya, seperti itu gitu. Buat apa katanya judi haram tapi korupsi merajalela ya. Terima kasih. Lebih baik ditanamkan sikap mental yang baik daripada simbol-simbol agama. Lagi pula gini, kasihan juga tuh yang mahasiswa yang sampai tes ya TPSI karena dipaksa gitu. Jadi menurut saya gini, agama boleh tapi jangan karena agama jadi lupa kemanusiaan dan keadilan itu lebih penting daripada agama gitu aja. Ini kan negara Pancasila, jadi tidak bisa tuh dipaksain muridnya harus pakai kayak pakai jilbab untuk kayak yang agama yang lain itu kan kebiasaan yang di Arab sekarang udah bebas, tidak usah pakai itu juga boleh. Di Arab Saudi itu hati-hati aja nih, negara kita nih kaya raya subur dari Sabang sampai Merauke. Orang interin itu ya di Papua tuh ada uraniumnya, ada emasnya. Di Jawa juga banyak emasnya. Ini kaya sekali, subur sekali. Harus bersatu Pancasila. Itu di sekolahan juga harus upacara tuh tiap hari Senin nyanyi lagu Indonesia Raya, baca Pancasilanya gitu, diharuskan. Kalau dari narasi tersebut, apa yang dilakukan oleh Sultan itu sudah tepat ya, memecat langsung kepala sekolah bersangkutan. Cuma yang perlu dipertanyakan, pada saat masuk sekolah itu, apakah memang sudah ada benar-benar peraturan yang diwajibkan untuk gitu loh, untuk dipakai jilbab gitu loh. Kenapa kalau tadinya misalnya yang tidak ada tiba-tiba ada, nah itu yang aneh itu loh. Kecuali dari awal masuk sekolah udah ada peraturannya. Itu misalnya sekolah Islam ya kan, ada peraturan mesti pakai jilbab ya, ngapain masuk itu emang dari awal sudah bertentangan gitu loh. Ya, makasih. Syukur kejadiannya bukan di Aceh atau di daerah Sumatera mana itu gitu loh. Syukur kejadian Jogja kan sangat toleran, sangat apa katanya. Memang perlu dipertanyakan kenapa itu sampai terjadi dan juga menjadi suatu bahasan topik yang sangat kontroversi dan seksi gitu loh. Memang sekarang ini dengan kondisi yang telah tercipta terbelah begini sangat enak itu diskusi begini ya. Itu kan peristiwanya terjadi di sekolah SMA di daerah Bantul, di mana ada kalau tidak salah 3 orang guru memaksakan seorang murid yang tidak pakai jilbab lalu dipakaikan jilbab. Akhirnya murid itu jadi depresi, mengurung diri, lalu akhirnya kan terakhir beritanya pindah sekolah ya. Ini sebetulnya tidak boleh dipaksakan karena pemakaian seragam dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2014 jelas-jelas tidak boleh dipaksakan kepada seorang murid, karena murid punya hak individu untuk memakai seragam apapun asal dalam batas kesopanan. Dan ini jelas-jelas tindakan guru-guru ini menyalahi aturan Permendikbud, dan ini kebinekaannya tidak ada. Dalam kebinekaan harus ada toleransi seorang guru kepada murid, dan ini tidak ada toleransi berarti kan. Jadi ini emang gurunya kemungkinan bersalah oknum guru ini. Kalau menurut saya sih saya setuju sih dari Hambono ya. Jadi istilahnya siapapun yaitu yang terlibat
termasuk juga atasan itu juga harus juga bisa mempertanggungjawabkan juga gitu. Karena bagaimanapun juga itu kalau misalkan tidak ada ACC dari atasan itu tidak mudah bisa itu ya dilakukan juga gitu loh. Nah mungkin berani juga guru BK-nya melakukan tuh sterilisasi yang apa istilahnya pemaksaan itu. Jadi dan untuk yang lain-lainnya juga sih kalau bisa sih untuk kasus-kasus yang lain juga ya istilahnya meniru seperti apa yang dilakukan sama Menteri Bono ya, jadi harus tegas dan berani gitu loh. Ya, terima kasih. Ya kalau menurut saya sih pemaksaan dalam bentuk apapun itu memang nggak benar ya, baik itu pemaksaan tadi contohnya apa diduga memaksakan memakai jilbab atau diduga memaksakan nggak pakai jilbab atau ya pokoknya apapun yang berbau pemaksaan ya tidak baik gitu. Jadi dibebaskan aja lah, kecuali memang itu melanggar norma-norma ya, maksudnya katakanlah ya dia ke sekolah pakai apa bikini gitu itu nggak boleh gitu loh. Jadi intinya adalah pemaksaan itu memang tidak baik gitu apapun itu. Makasih. Ya kita lihat kasus ini kelihatannya udah ditangani ya, artinya baik guru maupun kepala sekolah katanya udah dipecat atau dengan hukuman apa. Saya lebih melihat kepada setelah ini seharusnya aturan mengenai seragam sekolah terhadap anak-anak sekolah yang tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama maupun SMA itu sudah ada. Jadi ketentuan baku itu diikutin aja sekolah. Yang pakaian atasnya putih, bawahnya abu-abu ya cukup itu aja. Entah atribut yang lainnya tidak diperkenankan. Jadi bukan masalah dibolehkan apa enggak atribut itu agama, tetapi standar yang sudah ada itu ikut. Itu yang wajib dilakukan. Karena kita pikirkan, coba berbahayanya. Nanti yang agama ini dia pakai atribut ini, walaupun tidak dipaksa, dia pakai terus. Lantas ya agama lain juga pakai terus. Ini kan kita jadi kacau balau. Yang benar itu Menteri Pendidikan harus bikin surat edaran diulangi kembali bahwa standar seragam yang sudah ditentukan cukup itu aja. Menurut saya sih pakai baju seperti itu sudah ada sebelum ada agama Islam ya. Jadi menurut saya itu bukan keharusan. Kalau ini menurut pendapat saya aja, karena di sana itu kan gurun, sering ada badai pasir. Jadi kita perlu pakai baju yang menutup dari hidung biar nggak masuk, ya kan masuk ke badan. Jadi semuanya harus serba tertutup. Jangan disamakan dengan Indonesia. Di sini nggak ada badai gurun gitu. Oke, makasih. Kita udah bawa salah kaprah ya, salah langkah, terlalu kacau ini. Negara harus di atas ini norma-norma agama. Kita bukan negara agama, kita negara NKRI. Jadi jelas praktek-praktek pribadi atau kelompok atau institusi nggak bisa mengatasnamakan agama di atas negara. Kita NKRI bos, kecuali kita mau bubar. Jadi harus tegas itu. Kalau nggak ya bibit-bibit itu kan berkembang terus-menerus dan tergoti NKRI. Buat apa founding father membangun negara ini kalau akhirnya hancur lebur? Itu kan udah jelas ya melanggar hak asasi anak siswa itu. Jangan hanya dipecat, dipidana. Apa dasar-dasarnya dia melakukan pemaksaan? Karena ini terus-terus berulang ya, seperti di Jambi, di mana-mana terjadi seperti itu gitu loh. Ini nggak hanya dipecat ya, ini udah merusak, maksudnya hak asasi, melanggar hak asasi anak tersebut gitu loh. Itu penindasan namanya. Jadi udah jelas pelanggaran etikanya ada, pelanggaran haknya orang lain juga ada gitu. Silakan diproses lebih lanjut agar yang lain tidak mengikuti seperti ini lagi, biar ada kapoknya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.